Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Budi Jamaluddin beserta Ibu Nyai Mulimah Falasifah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Mu'min Putri. Dan yang saya hormati Ustaz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan yang selalu saya sayangi Bapak Ibu di rumah, dan tak lupa teman-teman saya yang selalu bahagia. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahaya riba. Yang pertama kita membahas tentang asbabun nuzul. Di sini diceritakan Abu Abbas dan Khalid bin Walid adalah dua orang yang saling bekerjasama untuk memberikan pinjaman yang berhasil riba. Nah, pada Islam datang, sisa-sisa riba tersebut masih ada. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan jauhilah sisa-sisa riba. Kemudian selanjutnya ada makna global. Di sini Allah sudah menyebarkan tentang orang yang menghalalkan perkara yang haram, yakni riba tersebut, diibaratkan seperti orang yang bangun dari kubur dan dia berjalan sempoyongan seperti orang yang kerasukan setan. Dan begitu pula adapun orang yang masih mempraktekkan riba, sedangkan sudah jelas bahwa riba itu haram. Nah, sebagai konsekuensi tersebut dia akan disiksa di dalam neraka dan ditempatkan pada neraka jahanam abadi. Kemudian tahap pengharaman riba. Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 39. Surat ini turun di kota Mekah. Pada masa ini belum ada pengharaman riba. Tapi dalam surat ini sudah menerangkan bahwa ada kemurkaan Allah pada riba tersebut. Yang kedua, yakni dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161. Dalam surat itu menjelaskan bahwa menceritakan pada masa jahiliyah orang jahiliyah tersebut sudah diharamkan oleh Allah. Sudah diperingati kalau riba itu haram, tapi dia masih juga memakan riba tersebut. Kemudian turunlah ayat ini yang mana pengharaman riba di sini pada masa turun ayat ini masih berbentuk isyarat. Yang ketiga yakni surat Ali Imran ayat 130. Surat ini turun di kota Madinah, dan di surat ini pengharaman riba masih bersifat juz'i, yakni khusus, masih sebagian yang diharamkan. Yang terakhir yakni surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pengharaman ini sudah bersifat kuli, yakni seluruh, baik sedikit ataupun banyak, semua haram. Kemudian kandungan hukum. Yang pertama, riba manakah yang diharamkan? Riba yang mana yang haram? Yang nomor satu yakni ada riba nasi'ah. Ini adalah riba yang mana ada seorang memberi pinjaman dengan jumlah tertentu dan dalam jatuh tempo waktu yang sudah ditentukan. Yang contohnya, ada orang minjami 1 juta. Ketika sudah jatuh tempo, dia harus membayar 1.500.000. Nah, 500 tersebut yang disebut riba. Kemudian ada riba fadl, yakni ada dua. Riba fadl yang pertama yakni seperti barang ditukar dengan barang dengan jumlah yang berbeda, seperti gandum dengan gandum, tetapi gandum yang ditukar itu lebih banyak. Nah, ini yang dilarang. Sedangkan ada gandum ditukar dengan anggur, yang mana salah satu dari keduanya itu lebih banyak. Nah, ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa sih yang
sebut dengan berlipat-lipat ganda. Yang dimaksud di sini adalah riba riba kecil yang mana bunganya itu sangat tinggi, yang bertujuan untuk mengikat atau mencekik manusia. Adapun riba yang hanya sedikit, yang hanya 2% sampai 3%, nah ini halal. Kemudian hikmah tasyri'. Hikmah dari bahaya riba di sini yakni antara lain bahaya pada masyarakat, bahaya pada perekonomian, bahaya kepada jiwa, termasuk mendapatkan dosa besar. Nah, dalam hal ini sudah ditegaskan dengan sangat tegas bahwa riba itu tetap diharamkan. Walaupun banyak atau sedikit, riba tetap haram. Sekian dari saya tentang penjelasan tentang bahaya riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.